Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kembali kita mengambil sebab-sebab untuk kita meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbarokah ini untuk kita bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk kita bisa saling menasehat, saling tolong menolong dan saling menasehati di dalam yang namanya kebenaran dan hak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya talabatul ilm, menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat untuk tetap dan tinggal di kota Madinah untuk mereka bisa tafaqquh fid din. Mereka menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para sahabat yang lain berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mereka tinggal di kota Madinah untuk mereka tafaqquh fid din. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika kaumnya sudah pulang dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita masih bisa duduk bermajelis ilmu, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita begitu banyak. Dibukakan pintu-pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kenal dengan Allah. Dibukakan pintu-pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kenal dengan syariatnya. Dan terus diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan ternyata perjalanan menuntut ilmu ini yang harus betul-betul kita berjuang, harus betul-betul kita mau mengorbankan sesuatu yang paling nafis, sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq, ketika beliau mengatakan bahwasanya syajaratul ilmi syar'i, bahwasanya pohon ilmu syar'i ini itu tidak akan latanmu wala tusmir, tidak akan pernah tumbuh dan tidak akan pernah berbuah illa idza suqiyat bima'il badli wat tadhiyati bin nafsi wan nafisi li ajlil ilm. Bahwasanya pohon ilmu ini tidak akan pernah berbuah dan tidak akan pernah tumbuh kecuali seseorang itu harus menyiraminya dengan kesungguh-sungguhan, dengan pengorbanan, baik itu dengan jiwa, baik itu dengan sesuatu yang paling mahal, agar seseorang itu mendapatkan ilmu. Dan itu juga yang telah dicontohkan oleh para ulama. Bagaimana para ulama dahulu mereka betul-betul berjuang untuk ilmu. Dan kemarin kita telah membahas dan membicarakan bagaimana para ulama itu berjuang untuk ilmu. Salah satu yang dicontohkan oleh beliau yang saya sebutkan di kajian tadi pagi, yaitu mereka rela untuk enggak makan, rela untuk menahan sesuatu yang dia inginkan para ulama. Karena apa? Karena sebab bertabrakan dengan waktu dars, bertabrakan dengan waktu belajar. Akhirnya mereka mengorbankan keinginan untuk makan sesuatu yang dia inginkan sampai bertahun-tahun. Dan itulah yang terjadi pada para ulama. Kemudian beliau mengatakan,
Qala Ibnu Khalkan, dan beliau meneruskan cerita-cerita tentang para ulama, bagaimana para salafus saleh itu dhahha salafu bi anfusihim li ajlil ilm. Pengorbanan para ulama salaf itu agar mereka bisa mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Khalkan fi tarjamatil mufassir al-masyhur Mahmud ibni Umar Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi. Jadi beliau menceritakan tentang Mahmud ibni Umar Az-Zamakhsyari wa kanat ihda rijlai Zamakhsyari saqitatan. Bahwasanya salah satu kaki Zamakhsyari itu terjatuh. Wa kana yamshi fi jarani khashabin ay biramilin khashab. Dan beliau jalan itu dibantu dengan apa? Dengan tongkat. Dengan tongkat. Wa kana sababu suqutiha annahu kana fi ba'di asfarihi li talabil ilmi bi baladi Khawarizm. Sebab kaki beliau itu terjatuh atau kaki beliau itu terpotong, disebutkan wa kana yamshi fi jarinin khashabin ay biramilin khashabi. Wa kana sababu suqutiha, sebab terpotongnya kakinya itu annahu kana fi ba'di asfarihi, di sebagian safar menuntut ilmunya beliau, li talabil ilmi bi biladin Khawarizm, yaitu di sebuah negeri yang bernama Khawarizm. Fa asabahu thaljun. Jadi negeri tersebut itu negeri yang begitu dingin. Sampai ada apa? Salj. Apa itu salj? Salju. Jadi negeri yang ada saljunya. Fa asabahu thaljun katsirun wa bardun syadidun fit thariq. Di tengah jalan ada salju yang begitu luar biasa dan dingin yang begitu menusuk di perjalanan beliau. Hingga akhirnya apa? Fasaqatat minhu rijluhu. Hingga akhirnya apa? Diamputasi, terpotong saking dinginnya itu. Terpotong kakinya hingga akhirnya bisa babi syiddatil bar, karena sebab dinginnya apa? Dinginnya cuaca. Ini yang terjadi pada para ulama. Mereka dulu, Masya Allah, mereka untuk menuntut ilmu itu mereka harus berjalan kaki dan berkilo-kilo. Coba kita lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jalan dari Baghdad menuju ke kota Mekah untuk menemui Imam Syafi'i. Bagaimana para ulama dahulu, mereka jalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Bagaimana Imam Bukhari, ya kan? Safar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Bukhara, kemudian safar kemana, sampai hingga akhirnya balik lagi ke negeri asalnya, ke Bukhara. Dan itu perjalanan para ulama. Begitu luar biasa apa yang mereka tempuh di dalam perjalanan tersebut. Kalau mau dibilang, berapa banyak ilmu yang mereka dapatkan dari perjalanan itu. Sudah habis waktunya untuk jalan. Kita alhamdulillah secara teori jauh lebih banyak kita teori yang kita dapatkan dari mereka. Wong kita subhanallah perjalanan dari PTI ke sini saja juga jalan kaki, ya kan? Alhamdulillah naik motor, kan seperti itu. Itu sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi beliau, yaitu Mahmud ibni Umar Az-Zamakhsyari, beliau menuntut ilmu sampai apa? Sampai kakinya terpotong. Wa kana ma'az Zamakhsyari syahadatun bi anna rijlahu inqata'at li hadzal sabab. Sampai beliau mengambil apa? Mengambil syahadah bahwasanya kakinya itu terputus gara-gara ini. Kenapa? Supaya enggak dikira bahwa beliau adalah orang mujrim. Karena kadang dipotong tangannya. Nah, kan di kita dia adalah orang yang merusak di atas muka bumi. Sehingga beliau sampai mengambil syahadah, yaitu bukti bahwasanya apa? Beliau itu li'alla yadhunnu ahadun annahu qutiat li jarimatin irtakabaha. Supaya orang itu enggak ngira terputusnya kakinya itu gara-gara apa? Karena jarimah. Dosa yang dia telah lakukan. Sampai ngambil syahadah. Wasalju wal bardu katsiran. Sedangkan yaitu salju dan dingin yang begitu banyak, ma yu'athiru 'alal atrafi tilkal bilad fatasqutu fala yastab'iduhu man la ya'rifuhu. Begitu luar biasa asarnya, yaitu terhadap apa? Atraf, yaitu ujung-ujung kaki. Ini luar biasa kalau seseorang itu betul-betul dingin. Coba ke daerah-daerah yang di atas gitu kan. Orang saja kalau samanya daerah Turki, kemudian daerah-daerah atas salju, kadang minus sampai minus 14, minus 15.
minus 20 dan lain sebagainya. Itu mereka harus apa? Harus berjalan kaki. Untuk mereka dahulu itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang mereka hanya mencari satu hadis. Mereka harus jalan berkilo-kilo, beratus-ratus kilo, bermil-mil. Bahkan mereka harus berjalan berbulan-bulan untuk mereka mendapatkan ilmu atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula an Huzaimah ibni Ali qala saqatat asabi Umar ibn Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullahu taala fi rihlati li talabil ilmi min syiddatil bard. Begitu pula an Huzaimah dari bin Ali, beliau mengatakan tangannya Umar ibn Abdul Karim Ar-Rawasi itu juga apa? Juga terpotong-potong. Karena sebab apa? Rihlah di dalam thalabul ilm. Karena begitu dinginnya cuaca. Karena begitu dinginnya cuaca. Dan ini subhanallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita rasakan dahulu. Ini yang kita rasakan dahulu. Bagaimana dulu? Ya kan? Kita kalau musim dingin di Yaman, kebetulan karena anak tinggalnya itu di area Son'a, masih masuk daerah Son'a. Itu kalau dingin, Masya Allah ya dinginnya luar biasa. Jangankan itu, kadang air keran itu enggak dibuka. Itu enggak ngacir. Kenapa? Jadi es batu. Gitu loh. Jadi es batu. Dulu pertama kali anak datang ke Yaman, subhanallah. Anak masuk itu musim dingin. Dan anak nggak tahu kalau akan sedingin itu gitu loh. Nggak tahu akan sedingin itu. Pas subuh-subuh tiba-tiba mau ngambil air wudhu, loh kok nggak ada kerannya gitu kan. Tiba-tiba ngidupin satunya ada keran ngalir sedikit. Saya kira wudhunya biasa saja. Saya buka, waduh mipol, es batu lebih es batu. Itu luar biasa dinginnya. Dan ketika anak dulu belajar di Manitobian, itu nggak ada AC, nggak ada penghangat gitu loh. Kita tidur dulu kalau musim panas ya tidur di luar gitu kan, di hamparan. Di depan masjid sudah tidur, alhamdulillah. Karena apa? Kalau mau di dalam ruangan, di dalam masjid kepanasan, gitu loh. Akhirnya kita tidur di depan masjid. Sudah berlangitkan apa berataskan langit, gitu kan? Atasnya langit, buminya sudah kita tinggal ambil karpet atau tikar, gitu kan? Tapi kalau musim dingin, ya sudah kita akan masuk ke dalam masjid. Karena apa? Ya masjid itulah yang tempat kita untuk apa? Untuk supaya nahan dingin. Seperti itulah keadaan subhanallah. Dan ini Yaman ini belum turun salju, belum begitu luar biasa dinginnya dibandingkan dengan negara-negara yang dimana di situ negara-negara dingin. Dan disitulah para ulama mereka akhirnya sampai kaki mereka terputus, sampai tangan mereka terputus. Semua itu karena apa? Rihlah li talabil ilm. Semua karena perjalanan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Kemudian qala Hisham ibni Ammar rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh Hisham ibni Ammar. Beliau mengatakan, ba'a abi baitan lahu bi isrina dinaron. Bapakku menjual rumah 20 dinar. Wajahazani lil hajj. Dan beliau menyiapkanku untuk melakukan ibadah haji. Omai didol buat ibadah haji. Ya kan? Kalau kita nggak haji-haji buat bangun rumah. Loh, ketawa. Ini bukan dodolan, mentang-mentang saya travel terus dikira dodolan, enggak. Tapi memang seperti ini. Ini yang dikatakan bahwasanya apa? Ba'a abi baitan bi isrina dinaran wajahazani lil hajj. Dan beliau mempersiapkanku untuk melakukan ibadah haji. Falamma wasaltul Madinah, maka tatkala aku berada di kota Madinah, ataitu majlis al-Imam Malik ibni Anas rahimahullah ta'ala. Aku datangi majelis Imam Malik ibni Anas. Nyampe kota Madinah, beliau datangi majelis Imam Malik. Wa ma iya masail uridu an as'alahu anha. Dan aku ada beberapa masalah yang aku akan tanya ke Imam Malik. Fa ataituhu wa huwa jalisun fi majlisi. Maka aku datangi beliau dan beliau sedang duduk di majelisnya fi hayatil muluk. Dalam bentuk beliau adalah seorang raja. Beliau di atas, ya kan? Kemudian murid-muridnya di bawah. Ai minal haibah wa ihtiramin nasilahu. Karena subhanallah dimuliakan Imam Malik karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, disebut dengan Imam Darul Hijrah. Subhanallah, Imam Malik itu berada di Madinah, ya kan? Ngajar di Madinah. Tapi justru mazhab Maliki enggak tersebar di kota Madinah. Ya kan? Enggak tersebar di kota Madinah. Akan tetapi justru mazhab Maliki itu tersebar di mana? Ya di Afrika. Banyak di Afrika, di Maroko, kemudian di daerah-daerah bagian selatan. Itu banyak dari mazhab Maliki. Padahal beliau Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Kemudian beliau juga ngajar di Madinah. Tapi mazhab beliau justru malah banyak tidak dipakai di kota Madinah. Kemudian kata beliau, "Wan nasu yas'alunahu wa huwa yujibuhum." Manusia bertanya kepada Imam Malik dan Imam Malik menjawab.
pertanyaan-pertanyaan mereka. Falamma dakhaltu ala Malik wahana dauri, maka tatkala aku datangi Imam Malik dan sekarang sudah waktunya giliranku, qultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, haditsni, berikan hadis kepadaku. Faqala la, maka Imam Malik mengatakan enggak, iqra anta, kamu yang baca. Kamu yang baca. Karena kalau haddatsani, jadi kalau ada beberapa riwayat itu kan beda-beda. Jadi kalau guru yang baca haddatsani, ya kan? Kalau murid yang baca nanti baca apa istilahnya periwayatannya berbeda lagi. Cara meriwayatkannya. Nah, maka Imam Malik mengatakan la bal iqra anta, kamu yang baca. Kamu yang baca. Faqultu la, maka murid tersebut mengatakan la bal haddatsni, bal haddatsni. Bahkan kabarkan kepadaku. Faqala bal iqra. Imam Malik mengatakan iqra. Bacalah. Falamma radatuhu wa rajatuhu wa jadaltuhu, maka tatkala sudah berdebat, sudah disuruh baca, ini murid ngeyelan gitu loh. Murid ngeyelan, enggak apa-apa, jadi murid ngeyelan enggak apa-apa. Ustaz mau setor? Enggak. Gitu loh. Sesuknya Ustaz mau setor? Enggak. Ya biasa, ngeyel aja biasa, seperti itu di dalam thalabul ilmi itu bukan sesuatu yang ini, dan ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasanya seorang murid itu nggak malu di dalam perjalanan ilmu. Seorang murid itu nggak malu dalam perjalanan ilmu. Coba kira-kira baper nggak muridnya? Coba kalau baper, Imam Malik kayak gini, atau Imam Malik baper, mungkin kayak gitu kan? Tapi bagaimana? Subhanallah, di antara guru sama murid, antara seorang penuntut ilmu itu tidak ada baper, tidak ada baper. Karena memang mereka tujuan mereka untuk menuntut ilmu. Maka tatkala aku ulang-ulang, kemudian sudah berdebat, ghadaba alayya, Imam Malik marah. Wa qala ya gulam, ta'al. Kemudian dia mengatakan, wahai anak kecil, sini. Idhab bihadza fadribhu 15, ay 15 sautan. Oh, Imam Malik mengatakan kepada anak kecil, ya gulam, sini. Pukul dia dengan cambuk, pukul 15 kali. Wa qala fadhahaba bi fadarabani 15. Akhirnya dipukul 15 kali itu orang itu. Sama muridnya Imam Malik gitu. Sama muridnya Imam Malik, itu pun nggak langsung lapor hak asasi manusia gitu kan. Gitu loh. Dipukul 15 kali. Oh, ini minta hadis, dipukul dulu sama Imam Malik 15 kali. Nggak lapor polisi, juga nggak lapor hak asasi manusia, enggak. Kemudian beliau mengatakan, qala tsumma raddani ila Malik. Kemudian dikembalikan lagi ke Imam Malik. Wa qala qad darabtuhu. Aku udah mukul dia. Fakultu hinaha, maka muridnya tersebut mengatakan, qad dhalamtani, engkau telah mendolimi aku. Jadi mengatakan kepada Imam Malik, engkau telah mendolimi aku. Terus beliau menceritakan, fa inna abi qad ba'a manzilahu wa arsalani ilaika. Bapakku itu sudah jual rumah, kemudian sudah ngutusku sampai kepadamu. Kemudian apa? Atasyarrafu bisima'i minka, dan aku bangga ketika dengar darimu. Wa talabul ilmi ala yadaika, dan aku senang ketika menuntut ilmu di hadapanmu. Fadarabtani 15 dirrah bi ghairi jaramin iktaraftuhu, dan engkau memukul aku 15 kali tanpa aku enggak berbuat dosa apapun. Ini muridnya protes sama Imam Malik. Kemudian apa yang dikatakan oleh muridnya tersebut? La aj'aluka fihil. Sudah enggak akan aku jadikan apa? Sebagai penebus dosa. Faqala Malik, fama kafaratu hadzal dzulm. Terus kafarah dolim ini apa? Kafarah kedoliman ini apa? Fakultu kafaratuhu antu haditsni bi 15 hadisan. Kafarahnya kamu berikan aku hadis 15 hadis. Subhanallah. Bagaimana mereka itu sudah jual rumahnya, ya kan? Kemudian siap dipukul. Cuma untuk dapat berapa? 15 hadis. Kan kalau antum kan sekarang mikirnya apa? Aku tuku ae nang tuku kitab, udah dapat Arba'in Nawawi. Kan seperti itu. Mikirnya kan seperti itu. Sudah dapat apa? Arba'in Nawawi. Kalau lebih gede dapat apa? Bulughul Maram. Mau lebih lagi dapat apa? Riyadhus Shalihin itu ada gitu loh. Berjilid-jilid kan. Bahkan Kutubus Sittah mampu aku. Terus ngapain? Aku harus dipukul dan lain sebagainya. Tapi para ulama enggak. Para ulama itu yang dilihat itu bukan itunya. Tapi yang dilihat apa? Bagaimana perjalanan mereka di dalam perjalanan ilmu. Mereka harus jual rumah, jalan kaki, nyampe gurunya, boyo dipecuti sama gurunya. Subhanallah, dipukul sama gurunya. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh para ulama untuk mereka mendapatkan ilmu. Dan
habis itu ngambek. Ya enggak ngambek, selesai. Disampaikan 15 hadis, habis itu ya selesai. Enggak ada istilahnya baper, enggak ada istilahnya wah sakit hati aku sama Imam Malik, aku dipukul 15 kali, enggak ada. Maka inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka qala Hisham, dikatakan oleh Imam Hisham, fahaddatsani Malik bi khamsati asyar haditsan. Hingga akhirnya sama Imam Malik diberikan 15 hadis. Falamma intaha minha qultu lahu. Maka tatkala sudah habis 15 hadis, maka muridnya mengatakan kepada Imam Malik, ya Imam, zid fid darb wa zid fil hadis. Tambahin aku pukulan enggak apa-apa, kamu nambahin aku lagi hadis. Ini kan luar biasa. Seorang penuntut ilmu, gitu. Kalau memang aku untuk mendapatkan hadis saja aku harus dipukul, aku siap. Kan seperti itu bahasanya. Zid fid darb, zidni fil hadis. Tambahi pukulan, maka tambahilah hadis. Maka apa? Fadhahika Malik wa qala idhab wansarif. Maka Imam Malik berketawa, senyum ngelihat murid yang seperti ini, kemudian dah pergi, kamu kemudian berpaling orang tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana seorang salafus saleh dahulu mereka di dalam perjalanan ilmu mereka. Kaki mereka harus terpotong, ya kan? Tangan mereka harus terpotong, mereka harus dipukul. Dan sebelumnya juga diceritakan di sebelumnya itu ketika belajar di rumahnya siapa? Abu Hanifah, sampai batanya jatuh, ya kan? Sampai batanya jatuh. Kemudian akhirnya apa? Disuruh ngukur sama Abu Hanifah. Berapa yang harus aku bayar diatnya? Habis itu kata, ya sudah kamu nggak perlu ngukur, nggak apa-apa, ini sudah luka-luka. Tapi apa? Kasih aku 40 hadis. Kan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh dahulu. Mereka rela luka, mereka rela untuk berjuang dan berkorban, semuanya untuk mereka bisa mendapatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya angkat mereka dan dijadikan mereka adalah orang-orang yang mulia. Kemudian disebutkan juga qala Al-Hafidz As-Sakhawi, dikatakan oleh Imam Al-Hafidz As-Sakhawi, karena Abu Ayyub Sulaiman As-Sadakuni rahimahullahu taala ahadul huffadzul kibar, salah satu dari huffadz kibar. Beliau mengatakan ru'ya ba'da mautihi fil manam, diperlihatkan setelah meninggalnya di dalam mimpi. Faqila lahu ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepadamu. Kemudian beliau mengatakan ghafaroli. Faqila lahu bimada, Allah mengampuniku. Maka ditanyakan kepada dia, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Faqala, beliau mengatakan kuntu asiru musafiran fi taraqi Asbahan. Aku dulu jalan dalam keadaan safar di jalan Asbahan. Nah? Jalan Asbahan. Iya, Asbahan, yaitu sebuah negeri Asbahan. Jadi daerah-daerah Bukhara itu kan terkenal, Asbahan, Bukhara. Jadi kampungnya Imam Muslim, Imam Bukhari, kampungnya para ulama-ulama kibar itu, masya Allah. Itu jalan-jalan jadi syahid, saksi sebagai perjalanan thalabul ilmi mereka. Wa kanat ma'i kutubi, maka bersamaku itu ada kitabku. Fahatolal mator, kemudian mator itu turun begitu deras. Walam akun tahta sakfin au syai'in yaqini, dan aku namanya perjalanan nggak ada sesuatu yang bisa melindungiku dari hujan. Begitu pula nggak ada sesuatu yang aku bisa berlindung kepadanya. Kemudian wayaki kutubi minal mator, dan kitab-kitabku juga akhirnya basah dari yang namanya hujan tersebut. Fakhoshitu antatlufa kutubi, dan aku takut kitabku itu rusak. Kitabku itu rusak karena sebab hujan bisa babil mator. Apa yang terjadi? Fangkababtu ala kutubi, aku tangkurep, ya kan, kitabnya di bawahnya, dijadiin di bawahnya. Ughatiha alal mator bijismi, akhirnya aku tutupi bukuku tersebut dengan jasadku. Hatta tola asobah, sampai hingga akhirnya di waktu pagi, ya kan. Wahada al mator, dan hujan pun berhenti. Faghfarallahu li bidzalika fi akhirin, dan Allah mengampuni dosa-dosaku karena sebab itu. Karena sebab memuliakan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab saja, gitu. Kitab kemudian dilindungi, ya kan? Kemudian dimuliakan supaya enggak kena hujan. Takut kalau seandainya kitab tersebut rusak, kemudian hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kitab tersebut kena hujan, rusak, akhirnya dia enggak bisa menuntut ilmu lagi.
karena sebab itu dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang subhanallah, kitab lempar sana, ya kan? Bar belajar kayak ngisore bantal kayak turuan, ya kan? Kadang jangankan kitab, kadang Al-Qur'an saja kita meletakkan aja, kadang kita juga sembarangan. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, kita nggak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali kita akan memuliakan siapa? Memuliakan ilmu tersebut. Dengan kita memuliakan perjalanan ilmu, kita memuliakan ilmu itu sendiri. Tujuan kita semua duduk di sini, ya kan? Tujuan kita ini kan lagi didahkan sama ilmu, gitu. Orang itu nggak akan pernah dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia nggak bisa merendah di hadapan ilmu. Kalau kita itu nggak bisa merendah kepada ilmu, gimana Allah mau ngasih ilmu kepada kita? Gitu. Ilmu itu betul-betul kita harus merendah dan mau direndahkan karena ilmu. Kita disuruh untuk bangun malam sama ilmu, disuruh merojaah, bangun. Kita disuruh untuk menuntut ilmu, capek-capek, disuruh untuk menuntut ilmu, mau ya bangun. Terus bergerak untuk ilmu. Kita duduk semua di sini itu semuanya itu karena pengen direndahkan sama ilmu. Bukan kita itu pengen direndahkan sama siapa dan lain sebagainya, enggak. Makanya seorang ustadz, mau seorang dia itu penuntut ilmu, mau dia itu penuntut ilmu yang baru, istilahnya baru muncul di dalam perjalanan ilmunya, semua pendudukannya sama. Yaitu apa? Kita mau berkhidmat enggak untuk ilmu? Kita mau enggak direndahkan oleh ilmu? Itu semua kita sama. Makanya dikatakan dalam kitab Hadhihi Nasihati itu, makanya seorang alim wal muta'allim, orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu itu apa? Yashtarikan fil ilm. Sama-sama kita itu bekerja sama di dalam perjalanan ilmu. Bukan terus berarti yang mengajarkan ilmu itu istilahnya enggak bekerja sama dengan yang membawa ilmu, enggak, kita sama. Kedudukan kita sama. Sama-sama berkhidmat untuk ilmu. Yang membawa ilmu atau yang menuntut ilmu itu sama-sama mau direndahkan. Kalau seorang itu nggak mau direndahkan oleh ilmu, ya dia nggak akan pernah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti inilah perjalanan para ulama. Mereka mau berkorban untuk ilmu, mereka mau direndahkan untuk ilmu, mereka mau berjuang semuanya untuk ilmu. Qala Ibnul Muqri rahimahullahu taala, masyaitu bisababi nuskhati al-mufaddal ibni Fadalah. Wan nuskhah ibarah an majmu'ah minal ahadits yarwiha syekh sab'ina marhalah. Kata Ibnul Muqri, saya jalan karena sebab nuskhah itu nuskhah Mufaddal Ibni Fadalah. Nuskhah itu sebuah kitab, yaitu sebuah catatan yang kumpulan dari catatan-catatan hadis yang telah diriwayatkan oleh syekh. Itu disebut dengan nuskhah. Yaitu sebuah kitab lah. Saya jalan karena sebab nuskhah itu sab'ina marhalah, 70 marhalah, 70 tingkatan. Walau uridat ala khabbazin biraghifin lam yakbalha wa dakhaltu baital maqdis asyara marrat ay rahiltu ilaihi asyara marrat li ajri talabil ilmi. Sampai saya masuk ke Baitul Maqdis, dia jalan menuju ke Baitul Maqdis, ke negeri Syam itu sampai 10 kali. Untuk apa? Untuk talabatul ilm. Dia harus bolak-balik. Untuk masuk ke negeri Syam. Kadang para penuntut ilmu dari mana? Dari Baghdad, dari Kufah. Kalau sekarang dari mana? Irak. Dari Irak mereka harus jalan ke negeri Syam, ya kan? Ke Baitul Maqdis untuk mereka menuntut ilmu. Kadang dari Irak mereka harus jalan ke Mekah. Dari Mekah mereka ke Madinah. Madinah mereka ke Syam, ke Irak. Terus putaran-putaran seperti ini. Terkadang para ulama itu dari negeri Bukhara. Negeri Bukhara itu negeri Tantan sekarang itu. Tajikistan. Iya kan? Uzbekistan. Nah, itu kan negeri Tan. Itu kan negerinya para ulama juga. Gitu. Ke Uzbekistan, tempatnya Imam Bukhari meninggal di Uzbekistan. Kemudian Imam Muslim, imam para imam itu juga banyak dari situ. Jangan dikira para ulama itu orang Arab, ikhwan. Pak, banyak para orang-orang kutubus sittah itu bukan dari orang Arab banyaknya. Gitu, orang Ajam. Tapi mereka bisa nulis hadis yang sebegitu luar biasanya. Mereka belajar bahasa Arab, mereka menuntut ilmu, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngelihat terjemah para a'immah, para ulama, bagaimana mereka itu orang-orang yang luar biasa, orang-orang Ajam, bukan asli orang Arab, bahkan bahasa mereka itu juga bukan bahasa Arab. Ya enggak usah jauh-jauh. Yang mungkin kita masih sering dengar bagaimana Syekh Albani rahimahullah taala. Syekh Albani bukan orang Arab. Kan seperti itu. Syekh Albani orang Ajam.
Bagaimana beliau belajar bahasa Arab, tapi beliau begitu luar biasa menguasai hadis, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibilang muhadis hadil asri hadil ummah ya Syekh Albani kan seperti itu. Muhadis di zaman kita sekarang yang kita banyak rujuk kepada ulama tersebut ya kepada tasihnya Syekh Albani, ya kan, kepada tatifnya Syekh Albani. Kan seperti itu. Makanya Syekh Albani ada tasih Albani, ada tatif Albani, ada maudhu' al-Albani. Apa yang sudah diperjuangkan oleh beliau untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan itu enggak dimiliki oleh banyak ulama. Kan seperti itu. Meskipun beliau adalah seorang ajam, bukan orang yang bahasa Arabnya dari kecil lah, tapi beliau ya belajar bahasa Arab, ya belajar nahwu, ya belajar shorof. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa ba'du ayyuhal habib wa ayyatuhal ghalilah. Dan setelah itu wahai orang yang aku cintai, fahadi akhbarus salihin. Seperti inilah kabar-kabar orang-orang yang soleh. Wa tilka tadhiyatuhum wa injazatuhum. Dan itulah pengorbanan mereka. Itulah kesusahan-kesusahan mereka. Dan itulah hasil yang mereka sudah dapatkan. Fahal min sa'irin ala darbihim. Apakah ada orang yang berjalan mengikuti mereka? Apakah ada orang yang jalan mau mengikuti perjalanan ilmu mereka? Wahal min muktafin li atharihim. Apakah ada orang yang mau memetik athar-athar mereka? Yaitu mengambil pelajaran dari athar-athar mereka. Liyas ada fid dunya wal akhirah. Untuk seseorang itu menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah orang-orang yang mereka mau bersusah payah, berjuang di dalam perjalanan ilmu. Kalau seorang penuntut ilmu, maaf, gitu loh. Seorang penuntut ilmu, subhanallah, kok nyaman gitu kan? Ya kan? Jam 8 wis ayo tidur, disediain bantal, spring bed enak, ya kan? Enggak apa-apa, enggak bangun malam. Yang penting kalian mau belajar menuntut ilmu, dibangun ke subuh. Akhirnya sholat malamnya juga ditinggalkan. Habis itu sarapannya, masya Allah, sarapannya susu keju dan lain sebagainya yang enak. Ada waktu untuk olahraga dengan bahasa apa? Wah, ya kan zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mereka harus berjuang seperti itu untuk mereka mendapatkan ilmu dan dimuliakan oleh Allah. Zaman sekarang juga sama. Orang pengen dimuliakan dan mendapatkan ilmu, mereka juga harus mau dihinakan oleh ilmu. Tidak bisa orang pengen mendapatkan ilmu kemudian turunnya enak-enakan. Makanya subhanallah, para ulama yang mereka punya ilmu dan tinggal di sebuah istana yang besar di dalam kemewahan, berapa banyak ulama yang susah sama yang nggak susah? Lebih banyak mana? Oh, yang susah, ya kan? Yang nggak susah paling siapa? Siapa? Ibnu Mubarak. Siapa lagi? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu orang kaya. Makanya Ibnu Hazm itu kalau debat sama para ulama, gitu loh. Kata para ulama, aku belajar di bawah naungan rembulan. Kata Ibnu Hazm, aku belajar di bawah lentera emas. Mana yang lebih susah? Mana yang lebih susah? Ya enggak lah. Yang lebih susah ya belajar di bawah lentera emas. Fitnahnya lebih besar. Gitu loh, di bawah kenikmatan. Tapi aku bisa jadi ulama, kata Ibnu Hazm. Tapi berapa orang seperti Ibnu Hazm? Kan? Punya kekayaan banyak, tapi dia bisa jadi ulama. Sedikit. Gitu loh. Para ulama itu mereka itu berjuang, yang mereka itu berkorban, mereka itu ada tathiyah, ada usaha, ada pengorbanan yang mereka harus korbankan. Subhanallah. Kadang ini subhanallah, kadang orang tua itu kan pengen anaknya itu berhasil jadi Abu Bakar, jadi Umar. Gitu kan? Tapi enggak mau anaknya disuruh untuk berkorban. Padahal lupa. Dulu, maaf, kita ini bisa jadi sekarang ini. Itu karena dulu apa? Yuk kita bukan disiksa sama mak ya, tapi disikat sama mak kita. Gitu loh. Kan seperti itu. Kita itu subhanallah. Mungkin saya ngerasakan bagaimana dahulu kita itu sama orang tua kita itu subhanallah. Gitu. Disuruh ngaji, enggak ngaji dicetol. Ya kan? Tahu dicetol ya, Pak ya? Dicekeli loh. Dicetol, pahanya itu dicetol. Belum lagi digebukin, gitu loh. Luar biasa. Dan dahulu kita kalau seumpamanya disalahin sama teman kita, nangis, disuruh apa? Suruh balik lagi, kan seperti itu sama mama kita. Malah kita diajar. Kita nangis karena guru. Bukan apa? Dilaporkan sama orang tua, dilaporkan ke polisi sama orang tua kita. Enggak, ditambahin kita. Tapi akhirnya kita menjadi orang yang apa? Orang yang kita akhirnya menjadi orang yang bisa tanggung jawab, yang punya amanah.
Kita tahu bahwasanya kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dipilihnya sama Allah itu berbeda-beda, ada yang sudah mulai tua, tapi kita merasakan perjalanan-perjalanan seperti itu. Kalau anak kita subhanallah yang bahasa sekarang gen strawberry dan lain sebagainya, gitu kan? Gen Z, gen strawberry dan lain sebagainya, yang kelihatannya indah gitu kan. No, kamu gini, tapi apa diseting sidik sama gurunya, nangis pulang. Bapaknya juga ternyata nggak jauh dari gen strawberry juga. Gitu. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang harus subhanallah yang harus kita pahami di dalam perjalanan ilmu. Makanya kenapa kalau seorang pendidik, sebuah lembaga pendidikan, kalau nggak pernah dipahamkan ini kepada wali santri, akhirnya apa? Akhirnya ya tambah nggak karu-karuan. Itulah pentingnya kenapa wali santri harus belajar, murid juga belajar, yayasan juga belajar, guru juga belajar, semuanya harus belajar dan harus berkhidmat untuk ilmu. Tujuannya untuk satu, tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang nafi. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimullah. Insyaallah sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.